guys, kita kembali lagi nih. Kita hari di Cover Podcast, kami anak muda pembawa perubahan. Nah, kita hari mau bawa topik satu lagi nih, topik baru nih. Sebelumnya gue mau nanya, pernah gak sih para tuh kalian tuh ini itu bilang gitu, pas lagi zamannya papa atau pas lagi zamannya mama, kita tuh ke sekolah tuh jalannya panjang gitu kan, melewati hutan, lembah, mendaki gunung, melewati lembah. Tapi sekarang kalian ngerasa gak sih kalau mungkin Civingka gitu ya, udah punya adik, saya juga udah punya adik gitu kan. Pernah gak sih kayak lu tau gak sih pas lagi zamannya Koko, pas lagi zamannya Cici gitu? Iya. Iya kan? Pernah lah sosok jadi guru gitu buat adik gua. Kayak maksudnya gue dulu lebih susah loh, gue dulu jajan cuma 1.000 loh. Tapi beneran gue jajan 1.000, telur yang kecil-kecil 1.000 gitu. Jadi suka nge-compare. Sebelum inflasi padahal itu ya? Iya benar. 1.000 udah pas anaknya lagi, tau gak sih telur. Iya, tahu. Bang minta anaknya bang. Tapi itu sebenarnya nunjukin zaman itu berubah ya sebenarnya. Benar. Pasti udah sih. gak samain lagi. Sekarang teknologi juga udah berubah, pasti zaman-zaman tuh berubah. Yang menjadi pertanyaan itu, orangnya berubah gak sih? Para orang generasinya tuh dari generasi baby boomer gitu kan, X Y Z tuh udah kayak huruf ini aja alfabet aja ya. Iya, udah masuk ke A lagi kan. Sebenarnya kalian ngerasa sih ada perbedaan atau gimana? Ya kalau menurut gue sendiri pasti berubah sih. Namanya juga ada perkembangan ini, ada itu. Pokoknya manusia itu kan pasti berusaha untuk menyesuaikan dirinya untuk bertahan hidup kan. Gak cuma manusia sih, hewan-hewan juga. Makanya ada berevolusi segala macam. Ya walaupun gue gak terlalu ngerti ya, bukan anak IPS guys, maaf. Pokoknya intinya pasti setiap makhluk hidup tuh berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu, dengan yang bakal terjadi apa. Nah mungkin salah satunya ya ke manusia yang kita masih ya kan, jadi bisa lihat mungkin ada perbedaan. Kalau dulu sifat orang-orangnya lebih kayak gini karena mungkin terbatas karena teknologi segala macam. Nah sekarang sifatnya berubah lagi karena ada teknologi, kan pasti itu bisa banget terjadi. Itu sih. Oke, teknologi berpengaruh ya. Oke, kalau dari Civingka gimana? Ya menurut gue sih berubah sih. Soalnya hal-hal yang pengaruh kita itu kan ada faktor yang katanya faktor dari keluarga intrinsik sama dari luar kan. Nah dari keluarga nilai-nilai diturunin emang, iya kan, pasti keluarga itu pasti punya nilai-nilai dong yang mau gimana pun dari zaman nenek kita pun dari dulu kayak gitu tuh pasti iya makan tuh harus begini, masak di rumah tuh harus lengkap gitu-gitu, atau nggak boleh jajan kayak gitu kan. Nah tapi faktor dari luar ekstrinsik itu tuh juga kuat karena kan ada pengaruh globalisasi, terus juga nggak tahu sih, kemajuan teknologi tuh kayaknya lebih cepat dari yang dibayangin. Kayak kita nggak nyangka kan, maksudnya dengan adanya pandemi tiba-tiba semua bisa lewat layar tipis gitu. Jadi ya udah sih, pasti semua orang menurut aku orangnya berubah atau enggak itu keputusan dia. Generasi ke generasi ya berubah, tapi orangnya berubah gimana dia mau menyerap faktor ekstrinsik sama intrinsik tadi gitu. Itu sih. Pasti ya sih. Tapi ini kan kita kaitin sama teknologi. Tapi kalau mungkin di luar teknologi gitu, satu hal yang nilai-nilai dasar gitu, yang mau ada teknologi atau enggak pun pasti itu juga ada di manusia gitu kan, nggak berubah gitu kan. Itu berubah nggak menurut kalian? Bergeser menurut aku. Bukan berubah. Ya apalagi sebenarnya ini mungkin ya karena globalisasi ya, kita bisa lihat kebiasaan orang di luar kayak gimana, sifat-sifatnya itu pasti ada pertukaran sih. Ada nilai-nilai budaya kita yang berkurang, terus keganti, atau enggak yang sebaliknya di orang lain kayak gitu. I see. Tapi pernah gak sih denger kayak ada orang bilang, kok kayak generasi bawah gue lebih jelek daripada gue ya? Iya, gue sendiri pun sering gitu, kayak kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman seangkatan nih, kayak yang satu circle gitu, kayak, kok generasi kayak gini makin kayak gini-gini ya, kayak gitu-gitu. Pasti ini sih kita namanya manusia kadang suka bikin perbandingan bikin cari-cari perbedaan kayak gitu-gitu. Ya ada sih, Vin. Dari Civingka pernah? Iya sih, ngebandinginnya mungkin gak yang jauh-jauh banget lah. Kayak kadang ngomongnya gini sih, kok anak zaman sekarang udah gak
sopan ya sama orang tua. Iya bisa. Dulu kita apa-apa minta izin, sekarang apa-apa udah staycation sendiri aja tuh anak zaman sekarang gitu. Kayak iya sih yang mungkin ya kalau masalah kayak teknologi dan lain sebagainya, menurut gua ya emang sih anak-anak zaman sekarang tuh lebih bisa adapt sama teknologi, dan maksudnya itu bagus, itu poin yang bagus. Tapi kadang-kadang suka ngebandingin, kok kayaknya karena dapet serapan-serapan dari luar tuh kayak itu masalah sopan, norma gitu, itu tuh udah berkurang gitu sih. Terus kayak tapi nggak tahu sih, ini menurut gue kadang ada salahnya ketika kita tuh mikir, alah masih remaja gitu, apa sih masalah lu gitu. Kayak kita kan makin kita yang dewasa, kita makin pasti kita yang makin berat masalahnya. Padahal kayak anak zaman sekarang tuh banyak tertekan, mentalnya juga tertekan. Tapi kayak kita langsung ngomong, apaan dulu mah zaman gue cuma tertekan ngerjain fisika sama matematika gitu kan. Nah tapi jangan emang di umur anak generasi sekarang ini tuh yang mereka yang tadinya cuma kita dulu belajar, mereka juga dapat tuntutan lain nih dari sekitarnya, dari orang tuanya, yang sebenarnya kita tuh nggak bisa judge karena kita bukan mereka gitu. Iya sih. Cuma gue juga punya cerita nih gitu ya. Dulu tuh pas lagi masih SD gitu, dulu guru tuh juga pernah bandingin gitu kan, kok kayak generasi kalian masih lebih mending daripada generasi yang di bawah ya gitu. Pada dibilang kayak dikit-dikit ngebully lah, dikit-dikit dibully apa segala gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, ya mungkin jangan-jangan kayak kata si Vinka tadi gitu, mungkin masalah mereka pun juga beda sama kita. Sebenarnya jangan-jangan ada juga kelebihan mereka dibanding kita gitu kan. Benar. Nah, menurut kalian dari tadi kita ngomong tentang negatif terus nih. Tadi kita ngomong negatif terus nih ya kan. Positifnya apa sih? Yang anak generasi sekarang ini positifnya apa sih itu? Oke, kalau menurut gue sebenarnya banyak sih. Maksudnya pasti setiap generasi tuh punya kekurangan, kelebihan atau strength and weakness-nya sendiri-sendiri lah. Kalau anak-anak, sebenarnya gue bingung juga ya. Gue pengen ngomongin anak-anak yang generasi sekarang atau iya kita sebenarnya kita juga masih agak ini ya, Vin, agak tengah-tengah ya udah yang di bawah kita ya. Sebenarnya ini sih kan kita juga termasuk yang generasi yang bertumbuh remaja itu kan beringat sama kemajuan digital segala macam kayak gitu kan. Cuman yang di bawah kita makin lebih cepat lagi nih. Dan sebenarnya ada satu yang poin plus, beberapa poin plus, misalkan biasanya mereka lebih kreatif, lebih lebih, kalau dari yang gue lihat gitu, mereka lebih berani explore banyak hal sih. Mungkin yang kayak angkatan atas gitu yang lebih tua-tua tuh kayak, aduh ngapain sih kayak gini, ngapain sih kayak gitu. Terus juga kebanyakan juga berusaha untuk lebih, bahasa anak zaman sekarang, open minded. Jadi kayak lebih berasa, oh ternyata ada orang yang kayak gini ya, bisa lebih nerima pandangan-pandangan kayak gitu. Karena ya itu, karena mereka tumbuh waktu globalisasi, teknologi segala macam tuh cepet banget gitu. Jadi bener-bener ini sih kelihatan mirip sih sebenarnya. Aku lihat kalau generasi, aku nggak tahu sih kategori klasifikasinya apa sih, yang maksudnya kayak masih SMA gitu. Ya SMP kali, SMP kali. Alpha bukan ya? Alpha itu 2000 milenial, Alpha kan? Milenial, Z kita ya. Alpha tuh kayak masih kecil lagi ya. Ya mungkin yang sekarang SD gitu. Oh ya udah deh. Jadi generasi anak-anak sekolah SMP SMA ya zaman sekarang. Menurut aku tuh kayak emang lebih ambisius. Menurut aku tuh lebih ambisius sih. Kayak mungkin ya, ini positifnya nih, melihat bahwa emang di dunia ini tuh perkembangan cepat. Semua harus cepat-cepat, harus serba bisa, harus bisa adaptasi, harus bisa tahu nih bahwa peluang untuk ini tuh nggak mudah. Jadi mereka tuh lebih kompetitif sih menurut aku. Jadi kayak lebih anak-anak mungkin kalau kita dulu tuh kayak ya udahlah, nggak ini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak zaman sekarang, kayak aku misalnya ngeliat junior gitu ya, kayak ya ampun mereka baru tingkat berapa kuliah tuh udah getol banget ngumpulin sertifikat untuk bagusin CV, untuk bikin kegiatan yang menarik, yang bisa impactful gitu. Menurut aku sih itu positifnya gitu, karena mereka ngerasa nih tantangan tuh makin sulit ke depannya. Jadi mereka udah prepare dari lebih jauh. Itu sih. Dan masalah teknologi tuh kayak cara pakainya gimana, cara bikinnya gimana, kayak skillnya tuh lebih ada sih menurut aku. Kayak udah, dulu kita tuh mikir, ini caranya gimana, terus kayak nggak, karena kayaknya pandemi juga cukup membuktikan sih. Padahal orang nggak ketemu langsung, tapi kayak bisa aja tuh ngumpulin tugas
bisa aja tuh bikin ini bikin itu. Gitu sih. Asih. Oke, jadi kita udah ngomongin positifnya, kita balik lagi nih ke negatifnya. Bolak-balik. Iya. Pasti di positif ada, negatif ada. Nah, menurut kalian negatifnya ini tuh gimana sih kita bisa kuranginnya? Sebenarnya bingung juga ya. Mungkin banyak orang yang masih samain pandangan dulu kali ya, negatifnya tuh kayak gimana. Mungkin tadi negatifnya apa aja dari teman-teman? Kalau menurut aku ya ini sih karena terlalu terbuka sama arus globalisasi, Mudah terpengaruh gitu. Jadi kayak bukan orang yang punya pendirian kuat gitu loh. Iya. Oh iya, Norma benar. dalam dirinya itu tuh kayak nggak terbangun, kayak oh iya kan emang zaman kayak gini, ikutin aja gitu. Iya, lebih percaya sama dunia luar daripada sama keluarga, sama Iya. lingkup yang paling dekat. Ya itu sih negatif salah satunya. Mungkin karena ya itu tadi ya, semua kan kayak terbuka gitu. Temennya ada masalah apa atau maksudnya kayak yang di seumurnya ada masalah apa kan kelihatan banget kan, kayak ada kasus bully atau enggak kayak misalkan ada yang lagi kenapa. Nah, sebenarnya itu satu sisi ada bagusnya gitu. Mereka bisa saling support, mereka bisa saling, cuman aku nggak tahu ya, mungkin bisa aja aku salah gitu, tapi ketika kita ngeliat kayak gitu tuh kadang manusia itu tuh punya sifat latah gitu, kayak pengen coba-coba gitu. Misalkan kayak nggak selalu negatif sih teman-teman, bisa aja coba-cobanya juga yang bagus, yang kayak campaign yang positif, yang ngebangun. Tapi ada juga beberapa hal yang negatif tuh yang karena mereka itu terbuka gitu sama perubahan-perubahan, mereka mau punya sisi adaptif gitu, tapi saking mereka terlalu kayak oh yaudah nggak apa-apa deh, coba ini coba itu. Nah, mereka kadang suka lupa ternyata nilai-nilai itu tuh sebenarnya nggak sesuai sama apa yang mungkin di orang tua ajarin, apa yang sebenarnya lingkungan. Maksudnya kan kita juga Indonesia kental sama budayanya kan, norma-norma segala macam yang berlaku di masyarakat itu tuh mereka mulai abain gitu, karena ya udah mereka pengen diterima di sosmed mereka, di seumuran mereka gitu. Jadi mereka berusaha buat kayak gitu sih, dan itu sebenarnya juga pengaruh ke pembentukan jati diri. Maksudnya kita kan pasti juga, bahkan kita masih mencari juga kan, maksudnya masih ada coba ini, ada coba itu buat lebih kenal diri kita sendiri. Nah, tapi mereka kalau misalkan ada di wadah yang salah, itu bakal bahaya sih. Jadi ya gitulah pokoknya. Itu sih kalau menurut gue. Thank you Tasya. Gue denger tadi ada sneak peek tuh. Oke. Nggak apa, lanjut aja dulu. Gimana? Lanjut. Oke. Udah, kok. Cara ngurangin negatifnya. Ya. Paling punya mindset ini sih, harus jadi orang yang punya prinsip gitu. Kalau aku cara ngurangin negatifnya adalah punya prinsip yang betul. Kalau setiap orang pasti punya prinsip masing-masing, tapi karena gampang digoyah, akhirnya ya negatifnya yang masuk gitu. Nah, ya sebagai anak muda mau berapapun usianya gitu, kayak anak muda itu tuh nggak dipandang oh dia hebat karena dia udah berpengalaman, udah lebih tua atau gimana, atau karena udah terlihat adalah segala macam hasilnya gitu. Tapi kayak sebenarnya dari prinsip itulah kita bisa mempertahankan diri kita sih. Kalau misalkan orang itu punya prinsip, ya setiap hal yang negatif itu pasti ada lah. Maksudnya dalam hidup ini nggak mungkin semua hal tuh positif aja, pengaruh-pengaruh dari kemajuan teknologi dan sebagainya. Tapi kalau kita punya prinsip, kita bisa gitu loh merangin hal negatif itu. Itu sih kalau dari aku. Bener sih, kayak sebenarnya salah satu yang bisa kita pegang dari prinsip-prinsip itu adalah prinsip keagamaan ya sebenarnya, padahal ya. Iya betul. Soalnya kan dari agama manapun juga pasti nggak akan ngajarin untuk misalkan ngebully atau apa gitu kan ya. Iya. Oke. Mungkin gue tambahin sih, gue tuh kayak sering lihat gitu di YouTube atau di IG gitu, kayak generasi Z itu dicapnya itu kayak generasi buruk lah gitu ya, kayak entah dia ngelakuin apa, selalu aja ada tuh muncul di home generation Z apa gitu, dikaitin sama TikTok apa segala. Gue mulai mikir jangan-jangan sebenarnya kita ini bukan generasi yang makin buruk, tapi aslinya kita makin kelihatan. Karena kan di sosial media kita bisa ngepost apa segala yang menurut kita mungkin nggak salah gitu kan, ya nggak? Namun di satu sisi mungkin banyak gitu yang salah-salah, misalkan ada banyak yang kayak demi ngetren atau apa segala gitu kan. Tapi sebenarnya ada satu sisi di mana kita bisa pakai itu juga gitu. Di saat kita makin kelihatan, kita harusnya makin ngasih lihat prinsip kita. Betul. Tadi kan ngomongin yang apa makin kelihatan ya. Yeah. Sebenarnya jadi nginget ini sih,
kadang kan orang tua gitu misalkan kayak ih anak zaman sekarang kok banyak yang begini-begini sih misalkan seks bebas gitu-gitu sebenarnya dari dulu kan emang udah ada kan. Cuman nggak terekspos teman-teman. Itu maksud Alvin jadi keinget gitu. Iya benar-benar setuju sih, maksudnya ya kenakalan remaja, hal-hal yang buruk di masyarakat itu sebenarnya dari dulu pasti udah ada gitu bibit-bibitnya. Tapi kenapa sekarang makin kelihatannya ih kok anak zaman sekarang makin hancur, makin rusak, makin nggak benar? Ya karena kelihatan gitu. Dan tadi juga ada pengaruhnya sih karena terpengaruh satu sama lain, ya ada yang latah ikut-ikutan kayak gitu-gitu. Kayaknya tuh sekarang impactnya tuh gede. Kalau dulu kan orang kayak oh ya dia kayak gitu ya udah deh gua paling tahu tetangga doang. Atau enggak terus kayak ya udah gue juga ada salah sih tapi gue diem-diem aja gitu. Maksudnya mungkin gue pernah berbuat sesuatu yang itu ya. Kayak tapi orang tuh bisa diem gitu loh, bisa membungkam rahasianya. Sekarang karena itulah TikTok dan lain sebagainya, orang-orang tuh jadi kayak apa namanya, gue self love, gue membuktikan maksudnya diri gue tuh emang nggak apa ya, nggak ada, pasti ada cacat celahnya, makanya kayak biarin aja gue kayak gini gitu ya. Jadi kayak menurut aku karena iya sih benar kata Alvin tadi, open nih, orang open, gue emang begini, maaf ya, maksudnya orang dengan berbagai macam kesalahan ataupun ya sesuatu yang dilakukan itu ya, mereka mikir ini kan konsekuensi gue, biarin aja gitu, mau gue diapain kayak gue kena UITE kayak bodo amat gitu loh. Nah itu sih kayaknya yang membuat itu tuh makin marak karena orang merasa ya ini hidup gue gitu, gue berhak nentuin dan apapun platformnya ya udah. Terus udah kayak gitu orang jadi oh iya ya nggak apa-apa ya sebenarnya ya, pengaruh gitu. Dulu udah ada semua kenakalan itu. Berarti sebenarnya sekarang peperangan kita itu pengaruh ya, dimana kita jangan kepengaruh sama yang negatif dari yang di medsos, di internet gitu. Tapi gimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa jadi positif. Benar. Oleh karena itu teman-teman mungkin ini sekalian kita nutup kali ya. Oke. Yuk komit untuk bisa jadi, setidaknya jangan sebarin kayak kalian kenegatifan kalian gitu di media sosial. Hate speech. Iya benar, jangan hate speech, jangan emosi kalian tuh dikontrol gitu kan. Mungkin seringkali kita pengen membuktikan diri gitu, membuktikan apa sih yang ada di hati kita atau di hidup kita gitu. Tapi setidaknya kalian bisa kontrol lah, dimana kita bisa jadi pengaruh yang baik gitu. Mungkin itu sih. Dari kalian ada yang mau tambahin? Kalau buat aku, ini mungkin kayak pesan buat generasi siapapun ya, mau generasi milenial kayak Zila dan lain sebagainya ya. Kayak ini sih, apapun yang kita tahu di masa lalu atau di masa sebelumnya itu hal yang baik, pertahankan itu gitu. Kalau kita tahu hal A ini nih hal yang sebenarnya baik gitu, jangan karena perubahan generasi kita menggerusnya gitu, kita ngebiarin itu luntur. Tetap pertahanin yang baik gitu. Kayak setiap generasi punya ciri khas masing-masing, tapi prinsip yang ada dalam orang itu harusnya nggak luntur dari generasi ke generasi. Mau nanti misalnya kita berprinsip untuk tetap memegang teguh nggak seks bebas, mau nanti kita udah lebih dewasa nih, udah jadi orang mungkin udah berkarir atau apa ya, kalau kita memegang teguh kita mau gitu untuk tidak merusak prinsip kita. Jadi tetap pertahankan nilai yang baik sih tuh. Enggak sih, udah cukup kok. Oke, mungkin kita bungkus nih ya kita podcast kali ini. Buat teman-teman mungkin kalian bisa nungguin tema-tema selanjutnya mungkin yang relate sama kalian gitu. Kalian juga bisa kasih ide kalian di komentar mungkin, atau mungkin kalian mau nanya sesuatu, nanti kita juga bakal jawab di komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian suka, dan subscribe itu di Kampar Podcast ya. Thank you guys. Thank you. Thank you. Bye bye. God bless you. Bye bye. Dadah.